Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah wa tabi'a atharahu ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga sampai saat ini. Dan apabila kita ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut, karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita pun tidak akan sanggup apabila kita ingin menghitung nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tayyib, teman-teman sekalian, kembali kita melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Qaulus Sadid, Syarhu Kitab At-Tauhid. Dan kita pada pertemuan yang lalu telah menyelesaikan bab pertama, yaitu bab tentang bahwasanya tauhid itu menjadi sebab gugurnya dosa-dosa. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab kedua, yaitu babu man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisabin. Bab man, barang siapa haqqaqa tauhid, yang merealisasikan tauhid, dakhalal jannata bighairi hisab, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Kita baca dalilnya yang penulis cantumkan pada bab ini. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Surat An-Nahl ayat 120. Inna, sungguhnya, Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam, kana, bahwasanya beliau adalah ummatan, seorang umat. Apa makna umat? Nanti kita akan terangkan insyaallah. Qanitan. Apa makna qanitan? Insyaallah nanti kita juga akan terangkan. Lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, yang beliau itu memiliki sifat hanif. Apa itu hanif? Nanti juga kita akan terangkan insyaallah taala. Wa lam yaku minal musyrikin, dan beliau tidak tergolong termasuk orang-orang yang musyrikin, yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Nabi Ibrahim, inna Ibrahima, bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang umat. Makna umat, teman-teman sekalian, ummatun ay matbu'un wa uswatun. Makna umat adalah matbu'un, yang diikuti, wa uswatun, dan suri tauladan. Jadi Nabi Ibrahim adalah seorang yang diikuti, dan beliau adalah seorang teladan, uswah, seorang teladan. Qanitan, apa makna qanitan? Qanit
ay khashi'un wa muti'un. Ya, makna qanit adalah khasyi'. Beliau adalah khasyi', seorang yang khusyuk. Ya, dan muti'. Beliau adalah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna qanit adalah khusyuk dan taat. Ya. Karena beliau adalah seorang yang khusyuk dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qanitan lillah. Beliau khusyuk dan taat lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan. Ya. Makna hanif, teman-teman sekalian, al-hanif ay al-muqbilu ilallahi wal mu'ridu amma siwahu. Ya, makna hanif adalah orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan berpaling dari selainnya, berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, Nabi Ibrahim adalah seorang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Ya, Nabi Ibrahim hanya beribadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itulah ciri orang yang ciri orang yang bertauhid. Ya, ibadahnya itu ditujukan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakum minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk golongan orang-orang yang berbuat syirik. Musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik. Jadi Nabi Ibrahim bukan tergolong dari mereka. Nabi Ibrahim adalah orang yang muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah. Ya. Beliau tidak memalingkan atau menujukan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu, teman-teman, di dalam ayat ini ya menunjukkan bahwasannya Nabi Ibrahim adalah seorang panutan dalam kita, seorang panutan untuk kita dalam tauhid. Ya. Beliau adalah panutan kita di dalam tauhid. Dan beliau di dalam ayat ini itu memiliki 4 sifat. Ya. Yang pertama, ummah. Beliau adalah seorang ummah, yaitu orang yang diikuti dan diteladani. Qanit. Ya, beliau adalah seorang yang khusyuk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hanif. Beliau adalah seorang yang hanif, orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakum minal musyrikin. Dan beliau tidak tergolong orang-orang yang musyrik, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Maka hendaknya, teman-teman, kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang beliau itu menjadi teladan. Beliau adalah orang yang khusyuk, beliau adalah orang yang taat, beliau adalah orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari selain Allah. Dan beliau bukan tergolong orang-orang yang berbuat syirik. Maka hendaknya kita meneladani beliau alaihi assalam. Mungkin sampai sini dulu, teman-teman. 1 ayat saja kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas ayat yang kedua dan juga hadis yang di bawahnya ini. Dan hadis yang di bawahnya ini
tergolong hadis yang panjang, teman-teman. Ya. Nanti apabila kita bahas sekaligus, maka durasinya akan panjang, ya. Maka kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala. Kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya, kesempatan yang lainnya biidznillah azza wa jalla. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.